Baik, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap seorang wanita yang menawarkan arisan bodong di Kota Batu, Jawa Timur. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menawarkan arisan dengan iming-iming keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Ibu rumah tangga warga Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur berurusan dengan polisi yang dilaporkan warga karena menawarkan arisan yang ternyata bodong. Dalam menjalankan aksinya, perempuan berusia 23 tahun tersebut menawarkan slot antrean untuk memenangkan arisan dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Satu dari 18 anggota arisan awalnya percaya mendapat keuntungan berlipat. Namun kecurigaan muncul setelah anggota arisan lain tak mendapatkan pengembalian dana dan keuntungan yang dijanjikan. Hingga kini tersangka masih diperiksa intensif jajaran aparat Polres Batu. Polisi tengah menelusuri apakah arisan bodong yang dijalankan tersebut dilakukan sendiri atau melibatkan jaringan yang lebih luas. Untuk sekarang, berdasarkan keterangan dari tersangka yang sudah kita amankan, menurut pengakuan dan berdasarkan bukti-bukti transfer yang sudah kita miliki, ada kerugian nilai uang sekitar 1 M lebih. Astagfirullahaladzim, lagi-lagi terjadi modus penipuan dengan kedok mengadakan arisan. Di lain pihak ternyata banyak juga korban yang tergiur dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang besar. Nah Ustaz, sebenarnya di Islam itu diizinkan atau tidak sih Ustaz dengan adanya arisan? Sebetulnya ya, kalau dibaca di Syarah Riyadhus Shalihin, Ibnu Utsaimin ya menyatakan bahwa yang namanya arisan itu sebetulnya tidak bermasalah. Ya, karena masing-masing akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan haknya atau hartanya. Jadi semacam nabung tapi dengan sistem berkala. Tapi yang dijadikan permasalahannya adalah ketika arisan ini tidak mengikuti syara'nya gitu, tidak dia masuk ke syariatnya. Jadi intinya ada yang tidak termasuk yang tadi ya, ada goror, ada maisir ya, ada ketidakjelasan, bahkan ada yang arisannya perjudian gitu, ada yang tidak halal ya, ada yang arisan-arisan yang kemudian bentuknya tidak kemudian masuk ke dalam syariat gitu. Nah inilah yang kemudian dilarang begitu. Dan kemudian ada penipuan-penipuan yang bodong seperti ini. Jadi inilah yang merisaukan, yang kemudian dilihat, direview kembali ini arisan sebetulnya seperti apa. Tapi al-aslu fi syai'in libahatu, jadi sebetulnya segala sesuatu ini mubah, boleh gitu ya. Ila ala dalil bitahrimihi, kecuali ada dalil yang memang akhirnya mengharamkannya gitu ya. Jadi inilah alasan kenapa ada orang yang melarangnya dan ada orang yang membolehkannya juga. Ya, jadi kita tahu berarti sekarang arisan diizinkan, tapi mungkin kita yang mau main arisan harus lebih selektif gitu ya Ustaz, harus lebih melihat siapa yang menjadi ketua arisan.